Penagihan pinjol mendadak hilang. Apakah ini pertanda bahwa hutang kita akan otomatis lunas? Oke, siapa yang mengalami hal-hal seperti ini? Nah, buat teman-teman yang mengalami masalah-masalah hutang, pinjaman online, terus kemudian kalian resah banget, malas banget, stres banget, diberikan penagihan-penagihan terus, saya tahu rasanya itu nggak enak banget. Kita itu kayak gelisah, cemas berlebihan, itu sangat-sangat menjengkelkan. Dan siapa sih yang nggak pengen lepas dari situasi seperti itu? Benar nggak? Nah, mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang merasa, wah biasa aja mah, situasi kayak gini mah enteng, bisa kok diselesaikan. Tapi ada juga loh beberapa orang yang memiliki situasi-situasi seperti ini tuh mencekam, tidak nyaman, dan seterusnya. Nah, buat yang masih galau dan masih stres terhadap masalah hutang ini, terus kemudian mendapatkan tiba-tiba penagihannya berhenti, tentu akan bertanya-tanya, wah, utang saya tiba-tiba kok nggak ditagih lagi? Apakah ini pertanda bahwa akan ada pemutihan hutang? Apakah ini pertanda bahwa utang kita akan otomatis lunas? Apa itu penyebabnya? Nah, ya, teman-teman, mungkin buat teman-teman boleh merasa seperti itu. Ya, mudah-mudahan benar. Tapi kita harus sadar diri, kita harus reality aja, ya, sesuai dengan realita yang ada. Bahwa nggak mungkin kalau kita itu dalam waktu dekat, utang kita otomatis lunas. Faktanya memang utang bisa lunas otomatis. Itu fakta, nggak bisa dibantah. Tapi, nggak 100% atau nggak semua orang utangnya bisa lunas otomatis. Ada beberapa orang, ada yang utangnya bisa cepat lunas, ada yang enggak. Nah, lupakan itu semua. Sekarang, masalahnya adalah kalau mendadak tidak ada penagihan, apa sih resiko-resikonya? Ya, resikonya adalah sebenarnya bukan resiko ya. Kemungkinan aja. Kita nggak ngomong resiko, kita ngomong kemungkinan. Karena kan kalau misalnya ya kalian memang ada jeda penagihan, nggak ada penagihan lagi, itu memang kemungkinan ya, bukan resiko ya. Justru malah kita bisa sedikit bernafas. Tapi kalau misalnya teman-teman ini kalau misalnya ada resiko-resiko, kemungkinan satunya adalah DC akan segera datang. Nah, itu baru resiko. Nah, ya. Jadi itu salah satu resiko yang menurut saya pribadi bisa dibilang DC akan segera datang. Tapi tergantung juga pinjol teman-teman itu pinjol apa. Tergantung juga utang kalian berapa. Tergantung juga, ya, apa ini ada momen-momen tertentu. Apakah teman-teman ini utangnya besar, terus berada di Jabodetabek, di kota-kota besar, terus apakah sebelumnya memang ada ancaman DC bakal datang? Banyak faktor yang mempengaruhi. Tapi buat saya pribadi, kalau saya boleh saran, nggak usah terlalu dipikirkan, nggak usah terlalu dibikin stres. Teman-teman pastikan aja, untuk urusan-urusan seperti ini, pastikan teman-teman tidak memikirkannya terlalu berlebihan. Karena tujuannya bisa jadi para DC-DC ini pengen memainkan psikologi teman-teman. Membuat ditarik ulur gitu lah ya, maksudnya membuat kalian merasa takut, membuat kalian merasa resah. Ya, ujung-ujungnya intinya adalah ini adalah berbagai macam cara strategi agar teman-teman bisa bayar dengan cara penekanan-penekanan yang mana menurut saya pribadi teman-teman tidak boleh takut. Biasa aja udah, ya. Tetap tenang, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Lakukan kegiatan seperti biasa, niatkan dalam hati akan menyelesaikannya, teruslah berdoa, teruslah ikhtiar, insya Allah pasti akan ada jalan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.